Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Masih bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari materi sistem pencernaan pada manusia tentang nutrisi pada makanan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, mampu mendeskripsikan nutrisi atau gizi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis nutrisi organik makanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yakni mampu menjelaskan pengertian fungsi dan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, untuk itu mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, sebelum itu, kalian amati gambar berikut ini, di mana dalam gambar tersebut menggambarkan seorang anak perempuan yang sedang makan pagi. Namun, pernahkah kamu lupa untuk tidak makan pagi? Bagaimana keadaan kalian saat berada di kelas? Ataupun saat kalian terlalu banyak makan? Lalu makanan itu apa sih? Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Apabila tubuh kekurangan energi, maka tubuh akan mengalami lemas dan mudah lelah. Pada bab ini kita akan mempelajari apa saja zat yang terkandung dalam makanan. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa sih itu nutrisi. Nutrisi atau nutrien merupakan zat kimia organik atau anorganik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan oleh tubuh. Selain itu, terdapat beberapa manfaat nutrisi bagi tubuh, yakni diantaranya yang pertama sebagai sumber energi atau tenaga. Yang kedua, sumber bahan pembangunan sel dan jaringan tubuh serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua. Kemudian yang ketiga yakni pengatur proses yang terjadi di dalam tubuh dan sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit. Nah, selain itu, nutrisi sendiri terbagi menjadi 6 macam, yakni yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang terakhir yakni air. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari macam-macam nutrisi itu sendiri. Dimana yang pertama yakni karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, serta oksigen. Di mana bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat antara lain beras, jagung, sagu, gandum, singkong, ubi, kentang, dan lain sebagainya. Karbohidrat ini sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yakni yang pertama monosakarida. Apa itu monosakarida? Monosakarida merupakan karbohidrat dalam gula yang paling sederhana, yang memiliki sifat larut dalam air, tidak berwarna, serta berbentuk padat kristal. Seperti halnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua yakni disakarida. Apa itu disakarida? Disakarida merupakan gula atau karbohidrat yang dibuat dengan melalui cara menghubungkan 2 monosakarida. Disakarida ini sendiri seperti sukrosa atau gula pasir, di mana biasanya sukrosa ini terdapat pada tanaman, sari buah-buahan, air yang terdapat pada batang tebu, serta tanaman yang lainnya. Kemudian yang ketiga yakni polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan satuan monosakarida per molekul. Nah, selain itu, salah satu dari polisakarida yakni pati, di mana pati merupakan bahan makanan pokok pada sebagian besar makanan, di mana seperti halnya pada beras, jagung, kentang,
dan lain sebagainya, di mana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selain itu, terdapat beberapa fungsi dari karbohidrat. Di antaranya yakni yang pertama sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang kedua pembentukan senyawa kimia lain, serta yang ketiga yakni sebagai komponen penyusun gen dalam inti sel untuk pewarisan sifat. Selanjutnya yakni yang kedua lemak. Selain sebagai sumber energi, lemak juga merupakan penyusun membran sel sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Selain itu, terdapat beberapa fungsi lainnya pada lemak, yakni yang pertama melindungi tubuh tetap dalam kondisi hangat, yang kedua melindungi alat-alat tubuh yang vital, serta yang ketiga yakni materi penyusun hormon serta vitamin. Sumber utama lemak biasanya terdapat pada minyak tumbuh-tumbuhan, yakni seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga pada mentega, margarin, serta lemak hewan. Biasanya lemak ini disimpan di jaringan bawah kulit, di mana dapat kalian bayangkan letak lemak yang terdapat di bawah kulit. Kemudian selanjutnya yang ketiga yakni protein. Protein tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, serta nitrogen, di mana bagi tubuh protein memiliki peran penting untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu juga protein diperlukan sebagai pembangun enzim. Protein biasanya berasal dari hewan atau dinamakan dengan protein hewani, serta berasal dari tumbuhan yang biasanya disebut dengan protein nabati. Di mana bahan makanan yang mengandung protein nabati bisa dilihat pada gambar di samping, di mana yang berasal dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, serta kacang-kacang yang lainnya. Kemudian, untuk makanan yang mengandung protein hewani biasanya berasal dari daging, ikan, telur, dan lain sebagainya, di mana bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selain itu, ada pun beberapa fungsi dari protein. Ini diantaranya sebagai penghasil energi, yang kedua penyusun sel dan jaringan baru untuk pertumbuhan, kemudian yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh, serta yang terakhir yakni menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Nah, selanjutnya yang keempat yakni vitamin. Vitamin sendiri memiliki fungsi yakni sebagai koenzim, di mana suatu zat yang memacu bekerjanya suatu enzim. Vitamin ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni vitamin yang larut dalam air serta vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air ini misalnya pada vitamin B serta C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak misalnya terdapat pada vitamin A, D, E, serta K. Vitamin larut dalam lemak memiliki sifat yang dapat disimpan. Apabila jumlah yang tersedia lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh, maka akan disimpan di dalam lemak dalam waktu yang cukup lama. Namun berbeda dengan vitamin yang tidak larut dalam lemak. Apabila vitamin melebihi jumlah yang diperlukan oleh tubuh, kelebihannya akan dibuang keluar tubuh. Selain itu, ada pun beberapa jenis dari vitamin itu sendiri, yakni yang pertama vitamin A. Memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, serta menguatkan gigi. Biasanya, vitamin A ini berasal dari susu, telur, hati, sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, serta buah-buahan lainnya. Kemudian vitamin B memiliki manfaat untuk mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Biasanya berasal dari gandum, makanan laut, daging, telur,
produksi susu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni vitamin C, di mana memiliki fungsi untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, serta membantu tubuh melawan infeksi, di mana biasanya berasal dari buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan lain sebagainya. Kemudian yakni vitamin D, di mana memiliki manfaat untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Vitamin D ini biasanya terdapat pada kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Kemudian vitamin E, di mana memiliki manfaat sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Biasanya vitamin E berasal dari minyak sayur, kacang-kacangan, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Kemudian yang terakhir yakni vitamin K. Memiliki manfaat untuk membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Biasanya berasal dari alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu, biji-bijian, umbi-umbian, serta telur. Nah, selanjutnya yakni mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik atau tidak hidup. Beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh seperti halnya kalsium untuk pembentukan tulang serta gigi, besi untuk pembentukan hemoglobin, natrium untuk proses kontraksi otot, serta fosfor untuk proses pembentukan energi dalam sel. Susu sendiri merupakan bahan makanan yang cukup lengkap dan mengandung mineral yang diperlukan oleh tubuh, seperti halnya vitamin, mineral, yang langsung diserap tanpa harus melalui proses pencernaan. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral sendiri memiliki fungsi untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, selain itu, terdapat beberapa macam mineral, di mana yang pertama yakni kalsium. Kalsium memiliki kegunaan sebagai bahan pembentukan tulang, gigi, kerja otot, serta kerja saraf, di mana biasanya terdapat pada telur, sayuran hijau, serta kedelai. Kemudian yang kedua yakni fosfor, di mana memiliki kegunaan untuk membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Biasanya bersumber dari daging, gandum, serta keju. Kemudian yang ketiga yakni potasium atau biasa disebut dengan kalium, memiliki kegunaan untuk mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf serta kerja otot. Biasanya terdapat pada pisang, kacang, daging, jeruk, serta kentang. Selanjutnya yakni sodium atau natrium, memiliki kegunaan sebagai menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Biasanya terdapat pada daging, susu, keju, garam, serta wortel. Kemudian besi, memiliki kegunaan yakni bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Biasanya terdapat pada daging merah, kacang, bayam, serta telur. Kemudian iodium, memiliki kegunaan sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Biasanya terdapat pada ikan laut dan garam beriodium. Serta yang terakhir yakni seng, memiliki kegunaan sebagai menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Biasanya terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, serta gandum.
Nah, yang terakhir yakni air. Air merupakan faktor yang penting untuk kelangsungan hidup. Sel tubuh makhluk hidup sekitar 60% sampai 70% terdiri atas air. Selain itu, terdapat beberapa fungsi dari air ini sendiri, yakni yang pertama, alat angkut berbagai senyawa dan enzim. Kedua, melarutkan zat makanan sehingga memudahkan proses pencernaan. Yang ketiga, mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme. Yang keempat, mengatur keseimbangan cairan tubuh, serta yang terakhir menjaga stabilitas suhu tubuh. Namun, kebutuhan air dapat diperoleh dari air minum, buah-buahan, sayuran, dan makanan lainnya. Setiap orang memerlukan sekitar 4 liter air setiap harinya. Apabila kehilangan air secara berlebihan dalam tubuh menyebabkan dehidrasi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dan pembahasan materi tersebut, semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Baik, untuk itu, Ibu cukupkan materi hari ini. Nah, jangan lupa untuk minggu depan pelajari materi tentang organ dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Pesan Ibu, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.